Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melukis Mustabiha dengan NIM 30800121062 dari kelas HI2. Kali ini saya akan memenuhi tugas, yakni memenuhi ujian tengah semester mata kuliah tasawuf, yakni membacakan 10 ayat yang berkaitan dengan tasawuf beserta penjelasannya. Baiklah, saya mulai dengan penjelasan tentang tasawuf sendiri. Tasawuf sendiri itu merupakan salah satu istilah dari bagian perkembangan ajaran Islam dari para sufi. Sementara dalam rukun Islam maupun rukun iman, mengenai tasawuf ini memang tidak bisa dijelaskan secara eksplisit. Namun tasawuf sendiri dianggap berasal dari beberapa pengaruh ajaran agama dan filsafat lainnya yang akhirnya diadopsi ke dalam konsep agama Islam. Baik, langsung saja. Berikut adalah 10 ayat yang membahas tentang tasawuf. Yang pertama yakni ada surah Al-Kahfi pada ayat 65 yang berbunyi fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang artinya lalu mereka bertemu dengan seseorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami. Ayat ini, yang dimaksud dari ayat ini yakni bagaimana kita belajar bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa luas kepada hamba-hambanya. Kemudian ayat selanjutnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi walillahil masyriqu wal maghribu fa nama tawallu wasamma wajhullah innallaha wasi'un alim, yang artinya dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas nikmatnya lagi maha mengetahui. Dari ayat ini dijelaskan kepada kita bagaimana kita belajar, bagaimana kita memahami betapa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita sebagai hambanya. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yakni Bismillahirrahmanirrahim wa iza sa'alaka ibadi anni fa anni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu lil walyuminu lahum yarshudun, yang artinya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan bagi mereka yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Pada ayat ini menjelaskan tentang betapa Allah sangat dekat dengan kita sebagai hambanya. Kemudian pada ayat keempat yakni terdapat dalam surah Qaf ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tawaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bahwa Allah senantiasa dekat dengan hambanya, melebihi dekatnya antara nadi di lehernya. Kemudian yang kelima dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim qad aflaha man tazakka, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu ia sembahyang. Dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai 15 ini ia menjelaskan bahwa orang yang beruntung, betapa beruntungnya, yaitu orang yang terhindar dari siksa dan akhirat, terhindar dari siksa akhirat. Mereka adalah orang yang bersih, orang yang beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Kemudian selanjutnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28
yang berbunyi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maksud dari ayat tersebut ialah hati yang bening, hati yang bersih dan tentram senantiasa terwujud pada diri manusia yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kemudian selanjutnya dalam surah Al-Anfal ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, falam taqtuluhum walakinnallaha qataqallahum wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim, yang artinya maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melemparkan ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan dari hamba-hambanya di muka bumi ini, dan Allah lah yang maha terpuji atas semua perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, karena dialah yang menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu dan membantu mereka untuk menyelesaikan segalanya. Kemudian selanjutnya dalam surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha aza rabbukum ayyukaffirakum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yuzillahum nabiyya wallazina amanu ma'anaruhum yas'abaina ahdihim wa bi'aimanihim yaqulu rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami sempurnakanlah kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam surah At-Tahrim ayat 8 ini mengandung makna yang pertama, Allah menerima taubat orang-orang yang melakukan kejahatan lantaran kebodohannya sendiri. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak menunda-nunda taubat. Kemudian selanjutnya dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkar nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam surah Ibrahim ayat 7 ini berkaitan dengan syukur yang merupakan ungkapan rasa terima kasih seseorang sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan. Jika hambanya tidak bersyukur maka azab pedih akan menantinya. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 dalam surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, yang artinya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maksud dari ayat ini adalah
Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak sedetik. Maksud dari ayat ini adalah Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak sedetik pun dalam hatinya, tidak ada dalam perhitungannya. Barang siapa yang tersandar kepada Allah dalam segala urusannya, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-urusannya, tidak lemah untuk berbuat sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Allah sudah membuat batasan untuk segala sesuatu yang akan selesai pada batasnya. Kesusahan atau ada batasnya, kesenangan juga ada batasnya. Masing-masing dari keduanya tidak ada yang kekal dalam menimpa manusia. Baik, itulah pemaparan dari saya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan tasawuf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.